Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Cikgu Rani. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Yang kedua, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar animasi berikut. Yang kamu lihat? Iya, ada burung elang yang terbang, kuda yang berlari, kemudian ada ikan yang berenang, dan yang terakhir ada gambar kelinci yang sedang melompat. Setelah kamu melihat gambar animasi sebelumnya, apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, benar. Hewan-hewan tersebut dapat bergerak. Nah, dengan apa mereka bergerak? Yuk kita simak penjelasan berikut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat gerak terbagi dua, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Sistem yang terbentuk dari kerjasama antar kedua alat gerak ini, yaitu otot dan tulang, disebut sistem gerak. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan percakapan antara Pak Rudi dan Ido di kandang kelincinya Pak Rudi. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Baiklah anak-anak, itulah tadi percakapan antara Pak Rudi dan Ido di kandang kelinci. Nah, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Otot merupakan alat gerak aktif dan tulang merupakan alat gerak pasif. Anak-anak hebat, saatnya membaca. Bacalah teks bacaan berikut ini dengan benar. Teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ayo berlatih. Contoh, paragraf pertama memiliki ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Baiklah anak-anak hebat, sekarang waktunya kamu berlatih. Temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Kemudian kamu cocokkan dengan slide berikutnya. Selamat berlatih ya, ayo semangat! Sebutkan alat gerak dari hewan di atas. Apakah yang dimaksud alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Setelah tadi kamu mencari dan berlatih, sekarang cocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut.
Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat anak-anak ibu yang hebat. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Dadah.